Ada Shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Kita sudah sama-sama belajar tentang cara praktis tinggal dalam Yesus. Yang pertama adalah bergantung sama Roh Kudus yang ada di dalammu. Kemudian biarlah firman-Nya tinggal di dalam saudara. Amin. Jadilah orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap kali datang ke tempat ini, khususnya hari ini, jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pahami Tuhan saudara, kenal Tuhan saudara. Datang ke tempat ini, selalu menanti-nantikan Tuhan. Apalagi yang perlu saya pahami tentang engkau. Apalagi yang saya perlu kenal tentang engkau. Amin. Terus siap diberkati Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa di sini yang ada dalam Kristus? Ingat baik-baik, ada di dalam Kristus berbicara tentang keberadaan saudara. Kalau saudara lahir baru, selamat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menempatkan saudara ada di dalam Yesus. Jadi semua orang percaya sekarang ada di dalam Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Apa yang terjadi sama orang ini? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ia adalah ciptaan baru. Apa definisi ciptaan yang baru? Nanti kita akan sama-sama melihat. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan baik-baik. Ayat ini, kalimatnya dimulai dengan kata jadi. Setiap kali saudara baca ayat dalam firman Tuhan, dan waktu saudara menemukan ayatnya dimulai dengan kata jadi, artinya saudara harus melihat ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan ayat sebelumnya, ayat 16? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Saya mau saudara mengerti, ayat ini berbicara tentang orang Kristen. Ayat ini berbicara tentang orang percaya. Sebab itu kami tidak lagi. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan lagi. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Jangan lagi menilai seorang juga pun dari orang Kristen. Jangan lagi menilai seorang juga pun dari orang-orang percaya. Menurut ukuran manusia. Sekalipun mereka sedang tersesat. Sekalipun mereka sedang mengalami kegagalan, sekalipun mereka sedang jatuh, jangan lagi kamu menilai seorang juga pun dari antara mereka menurut ukuran manusia. Allah mau saudara menilai semua orang Kristen tanpa terkecuali. Sekalipun mereka sedang terjatuh, sekalipun mereka mengalami kegagalan, sekalipun mereka sedang tersesat, Allah mau saudara menilai mereka sama seperti Allah menilai mereka. Termasuk menilai dirimu. Sekalipun kamu sedang tersesat, sekalipun kamu terjatuh, sekalipun kamu sedang mengalami kegagalan. Jangan pernah menilai dirimu menurut ukuran manusia. Allah mau kamu menilai dirimu sama seperti Allah menilai dirimu. Kenapa? Karena semua orang yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lihat mereka sebagai ciptaan yang baru. Lihat dirimu sebagai ciptaan yang baru. Dan hari ini kita sama-sama belajar menjadi ciptaan yang baru. Jangan hanya sebatas label. Tapi saya mau saudara betul-betul real menjadi ciptaan yang baru. Tapi untuk bisa sampai ke titik ini, ada satu kebenaran yang harus saudara mengerti. Dan ini akan memerdekakan kamu. Amin. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia,
Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Injil mencatat waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Injil mencatat, yaitu tentang Yesus. Dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Betapa luar biasa Yesus. Tapi sekalipun demikian, banyak orang yang hanya menilai Yesus, memandang Yesus menurut ukuran manusia. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab, oh ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Jadi mereka hanya memandang Yesus menurut ukuran manusia. Engkau adalah nabi. Ada yang mengatakan engkau rabi, guru. Jadi cara saudara memandang Yesus akan menentukan apa yang saudara bisa terima dari Yesus. Waktu Yesus ada di Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Bagaimana orang-orang Nazaret menilai memandang Yesus? Perhatikan baik-baik. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi waktu Yesus ada di Nazaret, tempat di mana Yesus dibesarkan, orang-orang di Nazaret hanya menilai, memandang Yesus menurut ukuran manusia. Bukankah ia ini anak tukang kayu, ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya laki-laki, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama-sama dengan kita? Alkitab berkata, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang-orang di Nazaret, tempat di mana Yesus dibesarkan, hanya menilai, memandang Yesus menurut ukuran manusia. Ingat baik-baik, seperti yang tadi saya katakan, cara saudara memandang Yesus akan menentukan apa yang saudara bisa terima dari Yesus. Karena orang-orang di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan, hanya memandang Yesus sebagai manusia. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, apa yang terjadi sama mereka? Yesus tidak bisa membuat satu mujizat pun di sana. Kecuali hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atasnya. Kalau dulu kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, tetapi sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Allah mau saudara jangan pernah menilai Yesus menurut ukuran manusia. Ingat baik-baik, Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia. Dia mati buat kamu untuk menyelamatkan, menebus, dan memberikan kamu hidup yang kekal. Amin. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun dari orang-orang percaya, dari orang Kristen, menurut ukuran manusia. Jangan lagi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Allah mau saudara dan saya hari ini menilai, memandang semua orang percaya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Apapun keadaannya. Sedang tersesat, sedang terjatuh, sedang mengalami kegagalan. Jangan lagi pernah menilai mereka menurut ukuran manusia. Jangan lagi. Kenapa? Karena semua orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin saudara berkata, wah kalau begini caranya nanti orang Kristen berbuat dosa seenak-enaknya. Tunggu dulu sampai saya selesai khotbah baru boleh komentar. Jangan protes dulu. Karena hari ini kita sama-sama belajar. Saya mau supaya ciptaan yang baru di sini. Bukan hanya sebatas label. Untuk orang-orang yang ada dalam Kristus. Tapi betul-betul akan menjadi nyata bahwa saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tidak bisa sampai ke titik ini. Ciptaan yang baru betul-betul real dalam hidupmu. Kalau kamu tidak pernah menilai dirimu dengan yang satu ini. Ini kebenaran yang memerdekakan saudara. Ini kebenaran yang memerdekakan saudara. Saudara siap diberkati?
Siap menjadi real ciptaan yang baru? Amin. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Banyak orang yang menentang Injil kasih karunia. Apa alasannya? Alasannya basic. Mereka selalu berkata Injil kasih karunia membuat orang berbuat dosa semakin seenak-enaknya. Apakah benar demikian? Ini jauh dari kebenaran. Ini jauh dari kebenaran. Jauh. Nanti saudara akan menemukan bahwa ternyata iblis yang menyembunyikan kebenaran ini. Kenapa? Karena iblis tidak mau kamu dibebaskan dari dosa. Iblis nggak mau kamu dibebaskan dari dosa. Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa Injil kasih karunia membuat orang berbuat dosa semakin seenak-enaknya. Paulus menghadapi masalah yang sama. Dia menghadapi komplain yang sama. Dia menghadapi pendapat yang sama. Itu sebabnya Paulus berkata, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jawabannya pasti, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Bukankah kita sudah mati bagi dosa? Bagaimana kita hidup di dalamnya? Semua orang dunia mereka mati dalam dosa. Ada saatnya dulu saudara dan saya juga mati dalam dosa. Tetapi saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi sama saudara waktu kamu lahir baru? Kamu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab, perhatikan baik-baik, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali Yesus mati terhadap dosa? Satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dan setelah itu Allah membangkitkan Yesus dari kematian pada hari yang ketiga. Waktu Yesus bangkit, Alkitab berkata dia tidak mati lagi. Dia hidup. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi siapa? Bagi Allah. Ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu menilainya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu memandang, hendaklah kamu menilai. Ini yang harus kamu nilai dari dirimu. Ini yang harus kamu nilai buat orang-orang yang ada dalam Kristus. Ini definisi ciptaan yang baru. Kamu harus menilai, memandang. Kamu juga sudah mati bagi dosa dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu harus menilai. Kamu harus memandang dirimu dan orang Kristen yang lain. Kamu sudah mati bagi dosa dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nggak ada yang bilang amin. Bagaimana saudara memandang dirimu? Bagaimana saudara memandang orang lain yang percaya sama Yesus? Jangan lagi menilai, memandang mereka menurut ukuran manusia. Betul? Tetapi kamu harus memandang, menilai mereka sebagai ciptaan yang baru. Amin.
Apa definisi ciptaan yang baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekali lagi saya ulangi, perhatikan baik-baik. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali Yesus mati terhadap dosa? 1 kali. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Setelah Yesus bangkit, perhatikan baik-baik, dia tidak mati lagi. Dia tidak mati lagi. Dia hidup. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya, kenapa kamu harus menilai bahwa kamu juga sudah mati bagi dosa, dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus? Kenapa? Padahal Yesus yang mati, padahal Yesus yang bangkit. Kenapa kamu harus menilainya? Kamu juga mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena ingat baik-baik, waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia tergantung di sana, menggantikan posisimu. Seharusnya kamu yang tergantung di sana. Jadi waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati sebagai saudara. Kematian Yesus itu kematian saudara. Nah, karena kematian Yesus adalah kematian saudara, otomatis waktu Allah membangkitkan Yesus, kebangkitan Yesus juga kebangkitan saudara. Nah, karena kematian Yesus, kematian bagi dosa 1 kali untuk selamanya adalah kematianmu, itu sebabnya kamu harus menilai, memandang bahwa kamu juga sudah mati bagi dosa. Dan karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, itu sebabnya kamu juga harus menilai, memandang bahwa kamu sekarang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kamu harus menilai dirimu. Menilai semua orang yang ada dalam Kristus. Kamu harus menilai, memandang, saya sudah mati bagi dosa dan sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana Allah memandang saudara? Bagaimana Allah menilai saudara hari ini? Yang ada dalam Kristus Yesus? Kamu sudah mati bagi dosa. Dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu kudus, kamu benar, kamu tidak bercacat, kamu tidak bercela. Kudus. Kamu dipisahkan. Saudara tahu apa lawan kata kudus? Banyak orang berpikir, oh lawan kata kudus itu dosa. Itu sebabnya banyak orang kalau ngelihat orang berbuat dosa, nggak kudus, nggak kudus, nggak kudus. Bukan itu arti kata kudus yang sesungguhnya. Kudus artinya set apart. Kamu dipisahkan. Kamu dipisahkan dari yang biasa-biasa. Kamu menjadi orang yang tidak biasa, tidak umum. Kamu tidak sama seperti orang pada umumnya. Itu arti kataku, itu arti kata kudus. Jadi lawan kata kudus, biasa-biasa. Kudus artinya tidak biasa. Kamu sama seperti orang yang tidak pada umumnya. Jadi kamu dikuduskan, kamu dipisahkan, set apart yang kita sudah pelajari. Ketika terjadi kegelapan di tanah Mesir, bangsa Israel tinggal di Goshen. Dikhususkan tinggal di sana. Apa yang terjadi? Waktu dunia mengalami kegelapan, saudara dan saya tidak berjalan dalam kegelapan. Justru kamu mengalami terang Tuhan. Kamu dipisahkan. Kamu berbeda. Kamu menjadi berbeda dengan orang-orang dunia. Itu sebabnya jangan menjadi sama seperti orang dunia. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatanmu. Jangan menjadi sama seperti orang dunia. Ketika orang dunia melihat dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan mereka berkata, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari besok. Tapi saudara berbeda. Saudara memiliki pengharapan yang pasti. Karena kamu tahu hidupmu ada di tangan seorang pribadi yang tahu betul tentang masa depanmu. Itu sebabnya kamu selalu berkata, kebajikan, kemurahan belaka yang selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Hendaklah kamu menilainya. Kamu sudah mati bagi dosa, dan sekarang kamu hidup dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kamu lakukan. Perhatikan baik-baik, sebagai ciptaan yang baru. Kamu nggak pernah sampai ke titik di mana ciptaan yang baru betul-betul real menjadi ciptaan yang baru. Kalau kamu tidak pernah menilai dirimu atau menilai orang lain, kamu sudah mati bagi dosa. Dan sekarang kamu hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 11.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, hendaklah kamu menilai bahwa kamu telah mati bagi dosa dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, ketika kamu menilai dirimu, saya sudah mati bagi dosa dan sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi sama saudara? Ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Perhatikan baik-baik, ayat 12 muncul sesudah ayat 11. Betul? Ayat 12 ada kata sebab itu. Sebab itu. Artinya apa? Ayat 12 terjadi karena efek dari ayat yang ke-11. Sebab itu, kamu tidak membiarkan dosa lagi berkuasa dalam tubuhmu yang fana dengan menuruti keinginannya. Kenapa? Ini semua terjadi karena ayat yang ke-11. Kamu tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana dengan menuruti keinginannya ketika kamu menilai dirimu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu tidak pernah sampai ke titik ini, ayat 12, kalau kamu tidak pernah menilai dirimu di ayat yang ke-11. Waktu kamu menilai dirimu, memandang dirimu, saya sudah mati bagi dosa. Sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di situ kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana dengan menuruti keinginan hawa nafsunya. Amin. Nah, pertanyaan saya, kapan kamu punya penilaian? Kapan kamu punya pandangan, punya pewahyuan? Bagaimana caranya? Kamu punya penilaian, kamu punya pewahyuan, sehingga kamu memandang kamu sudah mati bagi dosa, dan sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, sehingga kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuh yang fana dengan menuruti keinginan nafsunya. Bagaimana caranya? Supaya kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Ayat 14, ayat 15. Baca terus ayatnya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Bagaimana caranya? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dosa menguasai tubuhmu yang fana dengan menuruti keinginan hawa nafsunya. Kenapa? Ayat sebelum tadi berkata, karena kamu punya pandangan, punya penilaian, punya pewahyuan bahwa saya sudah mati bagi dosa dan sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya kamu bisa punya pewahyuan sehingga kamu bisa menilai dirimu? Saya sudah mati bagi dosa. Dan sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Caranya ini. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hidup di bawah kasih karunia. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, menempatkan dirimu di bawah firman hukum Taurat. Ingat baik-baik, hukum Taurat tidak lebih, tidak bukan, hanya menuntut kamu. Jangan. Dan ketika tuntutan diberlakukan sama saudara, tuntutan yang begitu sempurna. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ketika tuntutan diberlakukan, apa yang terjadi? Kamu gagal. Dan ketika kamu gagal, iblis mendakwa kamu. Kamu dosa, kamu kotor, kamu nggak layak. Dengan kata lain, firman hukum Taurat selalu membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Tapi kalau saudara menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, firman kasih karunia tidak pernah membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Firman kasih karunia selalu membuat matamu selalu tertuju kepada Yesus dan kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan, sebab kematiannya adalah kematian bagi dosa satu kali untuk
selamanya dan kebangkitannya adalah kehidupan bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaknya kamu memandangnya, kamu melihatnya. Lihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib, bukan menurut ukuran manusia. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, banyak orang yang melihat menurut ukuran manusia. Oh, dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi jangan melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib menurut ukuran manusia. Ingat, hendaklah kamu memandangnya. Kamu juga sudah mati bagi dosa. Dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kematian dia di sana adalah kematian kamu. Adalah kematian saya. Kematian bagi dosa satu kali untuk selamanya. Bukan untuk dosa yang dia perlakukan, tapi untuk dosa yang kamu lakukan. Dan kebangkitannya, setelah dia dibangkitkan, dia hidup, dia tidak mati lagi. Dia hidup bagi Allah. Hendaknya kamu memandangnya. Kamu juga hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jangan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Waktu kamu hidup di bawah kasih karunia, kamu mendapat pewahyuan tentang Yesus. Dan semua pewahyuan tentang Yesus itu berbicara apa yang dia lakukan buat saudara, buat saya. Amin. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tapi banyak orang Kristen yang berkata, jangan dengar Injil kasih karunia. Injil kasih karunia membuat kamu akan berbuat dosa seenak-enaknya. Iblis mau menutupi kebenaran ini. Supaya apa? Supaya dosa tetap berkuasa atas kamu. Padahal ini kebenaran yang memerdekakan kamu. Iblis tetap mau kamu dikuasai oleh dosa. Iblis nggak mau kamu dimerdekakan dari dosa. Itu sebabnya Paulus berkata, aku manusia celaka, siapa yang membebaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi Paulus berkata, syukurlah kepada Allah. Oleh Yesus Kristus. Siapa yang membebaskan saudara dari tubuh maut ini? Dari dosa? Yesus. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kamu dari dosa. Tapi iblis selalu membuat kamu, melihat kamu kepada dirimu sendiri. Jangan dosa, jangan dosa, jangan. Jangan berbuat dosa, berbuat yang benar. Kamu dosa, kamu mati. Kamu berbuat benar, kamu hidup. Iblis membuat kamu untuk menggunakan kekuatan kamu sendiri, membebaskan dirimu dari dosa. Kamu tidak akan pernah bisa. Kamu butuh kekuatan Tuhan untuk membebaskan kamu dari dosa. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang berjuang untuk bisa bebas dari dosa dengan kekuatannya sendiri. Bahkan mengaku dosa setiap hari, punya daftar pengakuan dosa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka kembali lagi jatuh dalam dosa. Mereka kembali lagi jatuh dalam dosa. Itu sebabnya tadi saya katakan Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang membebaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi terpujilah Allah oleh Yesus Kristus. Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus. Hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara. Hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara. Amin. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Perhatikan baik-baik. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara harus tahu, kalau saudara menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Jadi ayat ini berbicara tentang seseorang. Yang pertama,
Kalau saudara menyerahkan dirimu kepada si A sebagai seorang hamba untuk mentaatinya, kamu harus mentaati si A. Betul? Dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Kalau kamu memberikan dirimu sebagai seorang hamba kepada si B, ada satu orang lagi, maka kamu harus mentaati si B. Dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, siapa yang dimaksud dengan A dan si B ini? Siapa? Kamu harus baca ayat-ayat sebelumnya. Roma pasal 5, ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, gara-gara satu orang gak taat. Semua orang tanpa terkecuali menjadi orang berdosa. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat di sini yang menyebabkan semua orang menjadi orang berdosa? Adam. Langsung cepat, Adam. Kalau semua orang kembali ke surga nanti yang pertama kali dicari adalah Adam. Gara-gara kamu Adam, kita semua menjadi orang berdosa. Gara-gara satu orang yang tidak taat, semua orang menjadi orang berdosa. Waktu Adam tidak taat sama Allah, Allah berkata, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Tapi Adam nggak taat. Adam makan buah itu. Buah dari pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, Adam makan. Apa yang terjadi? Adam jatuh dalam dosa. Nah, karena Adam nggak taat, semua orang menjadi orang berdosa. Dosa menjalar. Semua orang yang lahir di dunia ini menjadi orang berdosa. Tanpa terkecuali. Dosa menjalar. Dosa menjalar. Jadi saudara dan saya pernah saatnya menjadi orang berdosa. Waktu kamu menjadi orang berdosa, itu bukan karena dosa yang kamu lakukan. Kamu menjadi orang berdosa karena dosa yang Adam lakukan. Kamu berbuat dosa karena kamu orang berdosa. Tapi puji Tuhan, kalimat selanjutnya mengatakan, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa yang dimaksud dengan satu orang? Sabar. Puji Tuhan. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang taat di sini yang membuat semua orang menjadi orang benar? Yesus. Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya menjadi orang benar bukan karena ketaatan kamu. Saudara dan saya menjadi orang benar karena ketaatan seseorang. Ketaatan seseorang ini yang menjadikan saudara dan saya orang benar. Yesus namanya. Jadi ini kebenaran yang memerdekakan. Ini kebenaran yang memerdekakan. Iblis menyembunyikan kebenaran ini. Iblis selalu berkata, jangan dosa, kamu mati. Taat, kalau kamu taat, kamu hidup. Itu sebabnya tadi saya katakan banyak orang Kristen yang berjuang dengan kekuatannya untuk bisa lepas dari dosa. Setiap hari mengaku dosa. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa. Jatuh dalam dosa. Kembali lagi jatuh dalam dosa. Seperti lingkaran setan. Seperti lingkaran, dosa tetap berkuasa. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kamu dari dosa. Itu sebabnya tadi Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang membebaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus yang bisa membebaskan kamu. Amin. Ayat 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaati, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati.
Yang pertama, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Yang kedua, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Karena ketaatan Yesus, kamu menjadi orang yang, karena ketidaktaatan Adam, kamu menjadi orang berdosa. Jadi dengan kata lain, ayat 16 bertanya sama saudara, kamu mau menjadi hambanya siapa? Kamu mau menjadi hambanya siapa? Kamu mau menjadi hambanya Adam? Atau kamu mau menjadi hambanya Yesus? Kalau kamu mau menjadi hambanya Adam, kamu harus mentaati dia. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Dengan kata lain, kalau kamu menjadi hambanya Adam, kamu adalah hamba dosa. Atau kamu mau menjadi hambanya Yesus. Dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau kamu menjadi hambanya Yesus, kamu menjadi hamba kebenaran. Kamu pilih yang mana? Hamba kebenaran. Mengabdi kepada Yesus. Amin. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Apa yang terjadi? Kamu telah dimerdekakan dari hamba dosa dan menjadi hamba. Nah, ayat ini berbicara tentang pertukaran hamba. Amin. Divine exchange. Dulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah menjadi hamba kebenaran. Kamu menjadi hamba dosa. Karena dosanya siapa? Karena dosanya Adam. Karena dosanya Adam, kamu menjadi orang berdosa. Dan ketika kamu menjadi hamba dosa, perhatikan baik-baik, tidak ada satupun perbuatan yang bisa kamu lakukan untuk mengubah statusmu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sekalipun kamu berbuat baik, sekalipun kamu berbuat benar, perbuatan baikmu tidak bisa merubah statusmu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kamu tetap hamba dosa. Tetap. Tapi syukurlah kepada Allah. Amin. Syukurlah kepada Allah. Allah memberikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Amin. Anaknya menggantikan posisimu. Dia mati di atas kayu salib. Dia harus mati. Amin. Untuk mengubah statusmu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dia harus mati. Nggak ada cara lain. Dia harus mati. Itu sebab dia datang untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Apa kehendak Bapaknya? Mati buat saudara, buat saya. Enggak ada jalan lain. Harus mati. Itu sebabnya di Taman Getsemani, dia sempat tawar-menawar sama Bapaknya. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu. Karena sebelumnya dikatakan, dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sangat ketakutan. Karena dia tahu sebentar lagi dia mau masuk dalam kehendak Bapaknya. Masuk dalam penderitaan yang begitu amat sangat. Untuk membebaskan kamu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dia sungguh-sungguh berdoa, dia sangat ketakutan. Dan dia sempat berkata sama Bapaknya, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dia taat sama kehendak Bapaknya. Dia masuk dalam penderitaan, dia mati. Pada hari yang ketiga, Bapa membangkitkan anaknya. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Ketaatan Yesus sampai mati. Itu yang membuat saudara, membuat saya menjadi orang benar. Amin. Syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu kamu hamba dosa. Tetapi sekarang, karena kamu mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu mentaati pengajaran, mentaati. Ketaatan yang tertinggi adalah ketaatan iman. Artinya apa? Tetapi sekarang, karena kamu mentaati, kamu percaya kepada pengajaran yang diteruskan kepadamu. Apa itu pengajaran yang diteruskan kepada saudara? Pengajaran selama ini kamu terima, Injil kasih karunia Allah. Tetapi karena kamu percaya Injil kasih karunia Allah, Yesus mati buat kamu, dia bangkit buat kamu, sehingga kamu hari ini menilai dirimu mati bagi dosa, dan hari ini kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena kamu mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dulu kamu hamba dosa, sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Bagaimana menjadi hamba kebenaran? Bagaimana caranya? Terus tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah. Enggak ada cara lain. Enggak ada cara lain. Waktu kamu selamat, kamu terima Yesus. Kamu ciptaan yang baru. Itu label. Tapi untuk bisa sampai menjadi real ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Di mana kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuh yang fana. Dengan menuruti hawa nafsunya. Bagaimana caranya? Jangan tempatkan dirimu di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia. Injil kasih karunia selalu membuat matamu selalu melihat kepada Yesus. Kepada pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Dia mati buat kamu, dia bangkit buat kamu. Karena kematiannya adalah kematian kamu, mati bagi dosa, dan kebangkitannya adalah hidup bagi Allah. Hendaklah kamu memandangnya. Karena semua yang dilakukan untuk kamu. Jadi kamu harus memandangnya, menilainya sebagai ciptaan yang baru. Nilai dirimu, nilai orang lain yang ada dalam Kristus. Saya sudah mati bagi dosa. Dan sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kamu nggak pernah sampai ke titik ini, ciptaan yang baru hanya label dalam hidupmu. Kalau kamu tahu, mendapat pewahyuan, saya sudah mati bagi dosa. Sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan kekuatanmu. Karena kamu nggak akan pernah bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kamu. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan kapan datang? Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah Injil. Karena Paulus berkata, aku punya keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kamu tahu apa yang Tuhan kamu lakukan. Semuanya buat saudara. Bukan untuk dia. Dia nggak berdosa kok. Dia tidak ada dosa. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa. Untuk dosa siapa? Dia tidak berdosa. Untuk dosamu. Jadi kematian satu kali bagi dosa adalah kematian kamu. Hendaklah kamu menilainya. Kamu sudah mati bagi dosa. Dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di situ kamu punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dengan menuruti hawa nafsunya. Terus tempatkan dirimu. Terus nilai dirimu. Ketika kamu mengalami kegagalan. Ketika kamu mengalami berbuat sesuatu yang salah. Terus tempatkan dirimu. Saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saya sudah mati bagi dosa. Kenapa saya harus berbuat ini lagi? Tidak seharusnya saya berbuat ini. Sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Begitu juga dengan orang lain. Orang-orang yang kamu kasih. Kamu mau melihat mereka menjadi ciptaan yang baru. Dibebaskan dari dosa. Menilai mereka. Pandang mereka. Sebagai ciptaan yang baru. Kasih tahu sama mereka. Bukankah kamu sudah mati bagi dosa? Dan sekarang hidupmu adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mereka tidak pernah sampai ke titik itu. Saudara tidak pernah sampai ke titik itu benar-benar cipta yang baru. Kalau kamu tidak pernah menilai, memandang dirimu. Kamu sudah mati bagi dosa. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu tidak pernah sampai ke titik real ciptaan yang baru. Kalau kamu tidak pernah memandang dirimu betul-betul ciptaan yang baru. Amin. Saudara tahu apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus? Jemaat di Korintus adalah jemaat yang paling bobrok di antara semua jemaat. Ada penyembahan berhala di sana. Ada perzinahan di sana. Waktu Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, apa yang Paulus katakan? Paulus tidak menilai mereka menurut ukuran manusia. Tapi Paulus menilai mereka sama seperti Allah menilai mereka. Paulus berkata begini, Paulus berkata kepada penyembah berhala, kepada penjina, kepada orang-orang yang cabul. Paulus tidak berkata, kamu tukang jina, kamu cabul. Tidak. Paulus berkata gini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu?
Kalau saudara ketemu orang yang berbuat dosa, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu menilai mereka? Hari kamu tahu kebenaran, kebenaran ini memerdekakan kamu. Jangan lagi pernah menilai seorang juga pun. Orang-orang percaya menurut ukuran manusia. Jangan. Kalau kamu mau melihat mereka diubahkan, jangan pernah menilai seorang juga pun dari orang percaya menurut ukuran manusia. Paulus melayani jemaat Korintus yang begitu bobrok. Saya percaya Paulus mau melihat mereka diubahkan, betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Itu supaya Paulus menilai mereka. Tidak seperti manusia menilai mereka. Tidak menilai mereka menurut ukuran manusia, tapi Paulus menilai mereka menurut penilaian Tuhan. Paulus berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu terima dari Allah. Kamu sudah dibeli dan harganya sudah dibayar. Kamu milik Kristus hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu yang Paulus katakan. Karena Paulus percaya, jemaat di Korintus tidak pernah sampai di titik ciptaan yang baru. Kalau Paulus tidak menilai mereka menurut ukuran Tuhan. Saya rindu jemaat Bethesda hari ini. Jangan menilai seorang juga pun. Semua orang percaya. Semua orang Kristen. Menurut ukuran manusia. Jangan. Kalau kamu mau melihat mereka diubahkan. Kalau kamu mau betul-betul mereka menjadi ciptaan yang baru. Real ciptaan yang baru. Bukan hanya sebatas label. Jangan lagi pernah menilai mereka menurut ukuran manusia. Tapi menilai mereka. Sama seperti Allah menilai mereka. Demikian juga dengan dirimu sendiri. Kalau kamu betul-betul mau melihat dirimu betul-betul diubahkan. Tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dengan menuruti keinginan hawa nafsunya. Nilai dirimu. Sama seperti Allah menilai dirimu. Bukankah saya sudah mati bagi dosa? Bagaimana saya bisa hidup di dalamnya? Saya ciptaan yang baru loh. Nggak seharusnya saya berbuat demikian. Sekarang saya hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Terus tempatkan dirimu, terus nilai, terus pandang dirimu. Kamu punya kekuatan. Kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Menuruti keinginan nafsunya. Karena kamu tahu, sekarang kamu bukan milikmu sendiri. Tapi kamu milik Kristus yang hidup di dalam kamu. Dan melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan lagi. Oke, ini very practical, very basic sekali. Saya percaya semua orang mau betul-betul real menjadi ciptaan yang baru. Tapi kamu tidak pernah sampai di titik ini. Gak akan pernah bisa sampai titik ini. Kalau kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, menilai dirimu, saya salah, saya dosa, saya bobrok, saya gak layak. Kamu tidak akan pernah sampai di titik itu. Label doang, ciptaan yang baru. Tapi kamu harus hidup di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia selalu membuat kamu melihat kepada Yesus. Kepada apa yang dia lakukan. Dan karena apa yang dia lakukan, nilai dirimu. Nilai dirimu. Karena dia mati di sana buat kamu. Dia bangkit buat kamu. Nilai kematiannya adalah kematian saya. Kebangkitan adalah kebangkitan saya. Amin. Kamu betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terus tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Terus. Orang mau ngomong apa terserah. Kasih karunia membuat orang berbuat dosa seenak-enaknya. Itu jauh dari kebenaran. Mereka tidak pernah baca firman Tuhan. Iblis menyembunyikan kebenaran ini. Kenapa? Karena iblis tidak mau saudara dibebaskan dari dosa. Iblis mau supaya kamu menjadi hamba dosa terus-menerus. Dikuasai dosa. Yang menuntun kamu kepada kematian. Tapi kebenaran ini dibukakan sama saudara. Enggak benar itu. Terus dengar firman kasih karunia. Terus lihat Yesus. Karena apa yang dia lakukan buat kamu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kamu. Menilai sama seperti apa yang Allah nilai. Kamu sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran.
Jangan lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, tapi sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, yang baru sudah, kamu sudah dibebaskan dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan, jangan lagi ya. Oke, jangan lagi. Kemarin, oke, forget it. Sekarang, jangan lagi. Jangan lagi. Jadi caramu menegur, caramu berbicara ketika ada orang Kristen yang lain yang sedang jatuh, sedang tersesat, caramu memandang mereka, itu bisa dilihat dari cara kamu menegur mereka. Itu bisa dilihat. Jangan lagi menilai, memandang mereka seperti manusia memandang mereka. Tapi kasih tahu sama mereka, kasih tahu kebenaran. Bukankah kamu bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu? Bukankah kamu anak Tuhan? Bukankah kamu sudah ditebus? Harganya sudah lunas dibayar? Tidak seharusnya kamu begini loh. Roh Kudus ada dalam kamu. Kamu milik Kristus, kamu bukan milik kamu lagi. Amin. Terus kasih tahu, terus nilai mereka. Termasuk dirimu, terus kasih tahu dirimu, terus nilai dirimu. Kamu punya kekuatan untuk meninggalkan dosamu dan tidak lagi menurutinya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Satu hal yang praktis kami pelajari hari ini. Kami memang ada di dalam Kristus. Kami ciptaan yang baru. Tapi ciptaan yang baru tidak hanya menjadi label dalam kehidupan kami. Kami betul-betul mau menjadi real ciptaan yang baru. Kehidupan kami yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami dimerdekakan dari hamba dosa. Kami menjadi betul-betul hamba kebenaran. Dan kami tahu hari ini, kami tidak pernah sampai di titik ini. Kalau kami tetap hidup di bawah hukum Taurat, dan kami tidak hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ketika kami hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan, mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kami, terus melihat Yesus dalam firman, melihat pekerjaan yang sedang Kau selesaikan. Apa yang Kau lakukan, semuanya Kau lakukan untuk kami Tuhan. Itu sebabnya kami harus menilai, memandang. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami punya kekuatan di sana untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi atas tubuh kami yang fana dengan menuruti keinginan hawa nafsunya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kebenaran ini memerdekakan kami. Kami tahu sekarang bagaimana caranya kami dimerdekakan dari dosa. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Termasuk membebaskan kami dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.